Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim, kaum ibu yang sama-sama dirahmati dan disayangi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim yang dibarokah dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul husna di hari akhir nanti. Ibu-ibu, di sini perkenalkan, di sini nama saya yaitu Fitria. Kelas A37, nomor induk mahasiswa 22811311820. Di sini saya membuat video untuk menempuh mata kuliah praktek ibadah yaitu yang berjudul Zakat. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Saibat Syekh Nurjati, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, PJJ Pendidikan Agama Islam Cirebon, yaitu tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, yaitu zakat, pengertian zakat yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Di sini saya akan memberikan tema yaitu zakat bukan sekedar kewajiban finansial, melainkan instrumen ibadah yang menghubungkan dimensi spiritual, hubungan dengan Tuhan, dan dimensi sosial, hubungan dengan sesama manusia. Arti zakat atau definisi zakat ibu-ibu yaitu secara istilah dalam agama Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu seperti nisyab dan haul untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau sering disebut juga asnaf. Pengertian atau definisi menurut makna filosofis yaitu mengapa artinya suci. Zakat itu artinya suci. Kenapa dibilang suci? Karena dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain. Jika tidak dikeluarkan, harta tersebut menjadi kotor. Mengapa artinya tumbuh? Karena secara logika matematika harta berkurang, namun secara keberkahan Allah akan membukakan pintu rezeki yang lebih luas. Itu makna dari filosofi. Adapun hukum zakat yaitu pada rukun Islam ketiga, yaitu mengabaikannya bagi yang mampu hukumnya berdosa besar. Atau
Dalam ini kita sebut juga fardu ain. Itu zakat itu wajib, hukumnya wajib, fardu ain. Adapun dalam surat At-Taubah di sini menjelaskan surat At-Taubah ayat 34 di sini menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaktiruna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya orang-orang yang menyimpan tidak mengeluarkan zakat emas dan perak dan tidak dibelanjakan pada jalan Allah, ingatlah mereka dengan siksaan yang pedih. Dan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di sini juga dan Daruqutni, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fil baqoril awamili sodaqah. Rawahul Abu Daud wa Daruqutni. Yang artinya tidaklah ada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja. Nah, di situ adalah dalam surat At-Taubah ayat 34 itu sangat jelas, yang artinya di situ mereka yang barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Adapun syarat-syarat wajib zakat, yaitu syarat-syarat wajib zakat di sini ada 8. Yang pertama, yang beragama Islam. Yang kedua, orang yang merdeka, yaitu bukan budak. Yang ketiga, harta yang dimiliki halal. Yang keempat, kepemilikan penuh atas hartanya. 5. Mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang keenam, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya. Yang ketujuh, tidak memiliki hutang. Yang kedelapan, harta atau penghasilan yang bertambah. Adapun jenis-jenis zakat, yaitu jenis-jenis zakat itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu yang artinya zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrahnya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Apabila di Kemanggisan itu atau di Jakarta makan berupa nasi, nah kita bersedekah atau berzakat itu dengan bahan seperti bahan pokok, yaitu berupa beras yang senilai itu 3,5 liter per orang. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau balas minimal dan telah mencapai haul masa kepemilikan selama 1 tahun Hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Yaitu di sini ada rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat, 1. Niat. Yang kedua, harta yang dizakati. 3. Pemberi zakat. Dan keempat, penerima zakat. Bagi orang yang nggak mau niat,
ya nggak mungkin terjadi adanya zakat. Kalau tidak ada harta, tidak mungkin juga nggak ada terjadinya zakat. Ada pemberi, penerima nggak ada, ya penerima ada, pemberi nggak ada, ya maka tidak terjadi zakat. Ya, maka rukun-rukun zakat yaitu niat, harta yang dizakati, pemberi zakat, dan penerima zakat. Di sini kenapa kita harus berzakat? Hikmah atau manfaatnya zakat yaitu pertama, yaitu dengan ekonomi. Zakat mencegah penumpukan kekayaan hanya dikelompokkan orang kaya saja, mencegah oligarki ekonomi. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Nah, maka bersubsidiasilah. Yang kaya akan memberi yang miskin, orang yang mempunyai harta. Nah, yang kedua, psikologi, melatih jiwa untuk diperbudak oleh harta. Yang ketiga, sosial, menghilangkan rasa iri dan dengki dari orang miskin terhadap orang kaya sehingga tercipta keamanan sosial. Di sini di dalam buku Fikih Islam karangan Haji Sulaiman Rashid, yaitu ada manusia terhadap harta ada 3 tingkatan, yaitu satu, sanggup mengorbankan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri, untuk menolong orang yang susah, membantu kemaslahatan dan kemajuan agama, kemakmuran bangsa dan tanah air. Dengan bantuan mereka, agama Islam dapat hidup dan maju untuk Islam sampai ke puncak ketinggian dan kesempurnaan. Nama mereka akan kekal tercantum dalam lembaran tarikh, dan di akhirat mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan kemurahan mereka itu. Yang kedua, tidak sanggup membelanjakan hartanya kecuali untuk kesenangan dan kemegahan hawa nafsunya sendiri. Tingkatan ini tidak jauh bedanya dengan hewan yang liar. Dengan mereka, agama Islam tidak akan mendapat kemajuan, malahan akan mendapat kemunduran. Dengan mereka, agama mendapatkan pandangan yang tak baik dan kacamata luar. Orang akan berkata bahwa Islam itu adalah agama yang kurang baik, agama yang tidak dapat mengatur masyarakat. Tetapi kalau hal ini diselidiki dengan sebenarnya, dalam agama Islam sudah tentu akan terdapat bahwa orang yang hanya mementingkan diri sendiri itu tidak disukai oleh agama Islam, malahan dibenci sekeras-kerasnya. Yang ketiga, orang yang telah diberi Allah rezeki mendapat harta banyak sedangkan dia tidak mengambil manfaatnya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, hanya dikumpulkan dan dijaganya supaya jangan keluar dari tangannya. Dia semata-mata suka dan kasih pada zat harta, bukan pada manfaatnya. Disangkanya harta itulah yang akan menjadi buah dan usahanya. Tidak dibelanjakannya baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap kemaslahatan lain. Orang itu kikir terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap yang lainnya. Paham ini sesungguhnya amat jauh dari paham yang sehat. Otaknya tak dapat dipergunakan, malahan dapat dikatakan bahwa otaknya itu mendekatkan pada ukuran gila. Nah, maka jika mau kita ada keberkahan pada harta kita, maka keluarkanlah zakat, yaitu berupa zakat fitrah atau zakat mal. Walaupun sedikit, maka kita wajib mengeluarkannya agar zakat kita diberi keberkahan atau barokah, nanti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran yang saya berikan saat ini, yaitu tentang zakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.